Bahkan yang buat aku plongo 100% ini syarat ritualnya ini. Dimana nggak boleh pasangan sah kita gitu. Ya misal suami istri gitu, itu nggak bisa, nggak boleh gengs. Tapi harus orang yang benar-benar kita tidak kenal sebelumnya. Yang mana punya tujuan sama, yaitu mencari pesugihan gitu. Di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, terdapat makam-makam keramat dan sebenarnya itu adalah makam waliullah atau makam orang yang dianggap soleh, seperti contoh para wali songo dan Syekh Ahmad Al-Mutamakin. Tapi entah mengapa, pada akhirnya makam-makam waliullah ini disalahartikan dan disalahgunakan oleh beberapa oknum, hingga makam tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mencari pesugihan. Seperti halnya makam Eyang Yugo di Gunung Kawi, dan memang kita udah pernah bahas tuh ya di video sebelumnya bahwa Eyang Yugo itu diyakini sebagai pemilik pesugihan dan penguasa Gunung Kawi. Namun sebenarnya Eyang Yugo adalah salah seorang pengikut Pangeran Diponegoro, dan kita tahu bersama kan jika Pangeran Diponegoro itu adalah seorang pejuang dan alim ulama. Tapi entah kenapa sekarang ramai orang datang bukan untuk berziarah, melainkan mencari pesugihan. Dan di sini aku nggak judge orang Gunung Kawi seperti itu gitu ya, karena pada kenyataannya kebanyakan yang datang itu dari luar kota, bahkan pribuminya nggak tahu sama sekali nih kalau di Gunung Kawi dipakai untuk pesugihan gitu. Karena pernah ada tuh ya yang komentar di videoku sebelumnya, katanya aku lahir di Gunung Kawi, bahkan bapakku juru kunci Gunung Kawi, gak ada tuh orang yang minta pesugihan katanya gitu kan. Ya kalau itu aku nggak tahu, ini kan oknum yang menyalahgunakan makam keramat menjadi pencari pesugihan. Dan kita nggak bisa menyalahkan siapapun ya gengs. Oke, di sosial media pernah ramai juga bahwa ada sebuah ritual seks di Gunung Kemukus, bahkan sampai terkenal itu. Orang-orang banyak datang ke sana untuk melakukan hubungan intim dengan bertujuan mencari pesugihan yang biasa dibilang ngalap berkah. Yang lebih mirisnya lagi, di Gunung Kemukus ini ada sebuah makam pangeran yang bernama Pangeran Samudro, yang mana Pangeran Samudro ini adalah putra dari Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V ini sebagai pemimpin kerajaan Majapahit pada masa itu. Beliau ini, ya Pangeran Samudro, mendalami agama Islam, bahkan belajar langsung pada Sunan Kalijaga. Dulu, Pangeran Samudro pernah berpesan pada murid-muridnya dan para pengikutnya, yang mana dia berkata, jika kalian akan mendatangi Gusti Allah, dalam artian ini mendatangi masjid gitu maksudnya ya, mendatangi masjid untuk sholat katanya, datanglah dengan penuh rasa cinta seakan ingin menemui kekasihmu. Nah, dari situ orang-orang malah menyalahartikan perkataan Pangeran Samudro ini. Malah orang sengaja membawa pasangannya dan bersetubuh di makam Samudro. Ini sangat nggak etis gitu. Janganlah, itu kan makam keramat lagi itu kan. Bahkan yang buat aku plongo 100% ini syarat ritualnya ini. Dimana nggak boleh pasangan sah kita gitu. Ya misal suami istri gitu, itu nggak bisa, nggak boleh gengs. Tapi harus orang yang benar-benar kita tidak kenal sebelumnya. Yang mana punya tujuan sama, yaitu mencari pesugihan gitu. Bahkan sampai ada cerita versi mereka itu tentang pesan Pangeran Samudro ini. Yang mana dulu Pangeran Samudro itu pernah menjalani cinta terlarang, yakni berhubungan dengan ibunya Dewi Ontrowulan. Ketika Pangeran Samudro ke Gunung Kemukus, sang ibu ini menyusul dan melakukan badan di sana. Kejadian itu dipergoki sang Prabu Brawijaya V yang menjadi suami Dewi Ontrowulan dan bapak Pangeran Samudro ini kan. Kemudian warga juga yang tak terima akhirnya berontak dan mengeksekusi mereka. Pangeran Samudro bukannya menyesali tapi malah membuat sumpah yang mana perkataannya kayak gini. Jika kalian mengikuti caraku, yakni melakukan hubungan badan dengan orang lain, maka apa yang kalian mau akan aku penuhi, gitu katanya. Dan ini buat aku
kok jauh banget ya penafsirannya gitu. Tapi di sini aku bukan nggak percaya tentang pesugihan ini. Aku percaya kok ada transaksi dengan bangsa jin dan itu benar-benar ada gitu. Dan memanglah sangat berbahaya. Seperti pengalaman seseorang ini yang sebut saja namanya Jimbon. Simak baik-baik, gengs. Hari ini setelah lebih dari 5 tahun harus mendekam di sekotak kamar tanpa pertukaran udara yang memadai, Jimbon resmi keluar dari penjara. Ia menghembuskan napas lega setelah keluar dari gerbang tahanan. Lama tidak mencicipi kebebasan, Jimbon hanya berharap nasib baik datang kepadanya. Tapi nyatanya, identitas seorang mantan narapidana tak lantas membuatnya disambut baik oleh masyarakat. Jimbon yang sebatang kara dicemooh sana-sini karena catatan kriminalnya. Jimbon juga sulit mencari pekerjaan. Terlebih sejak orang tuanya tidak mengakui Jimbon sebagai anak karena perbuatannya itu. Maka ia tidak bisa meminta tolong siapapun untuk membantunya saat ini. Jimbon berada di ujung jalan. Hingga suatu malam ketika ia sedang duduk untuk melepas beban, ia bertemu seseorang yang tak dikenal. Pria itu berpakaian necis dan memakai kacamata hitam. Dari kejauhan, pria itu mengamati Jimbon yang sedang duduk sendirian di emperan toko. Tak lama kemudian, pria itu berjalan mendekati Jimbon. "Hei, kamu sedang bingung ya? Aku punya solusi kalau kamu mau," kata pria itu sambil menyalakan rokoknya. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Jimbon heran. "Hanya keahlianku saja." Pria itu menghisap rokoknya sebentar, lalu melanjutkan. "Kamu harus melakukan pesugihan. Nanti kamu bisa kaya dan dapat bonus bisa tidur dengan wanita cantik," kata pria itu sambil mengedipkan sebelah matanya. Jimbon merasa tertarik. Dia juga sudah jengah hidup dalam keadaan seperti ini. "Bagaimana caranya?" tanyanya. "Datang saja ke makam Pangeran Samudro yang terletak di Gunung Kemukus. Di sana, cari seorang wanita dan bersetubuhlah di alam terbuka. Kamu harus melakukan ini selama 7 kali berturut-turut di malam pon dalam kurun waktu 35 hari. Lakukanlah secara rutin. Jika saja kamu berhenti melakukan ritual itu, kamu akan menerima konsekuensinya," jelas pria itu. Syarat yang mudah, pikir Jimbon. Ia setuju dengan ide tersebut dan bergegas melakukan perjalanan ke Gunung Kemukus. Beberapa hari yang lalu, Jimbon sudah sampai di makam Pangeran Samudro. Namun, ia menunggu sampai malam pon datang untuk dapat melaksanakan ritual. Tak disangka, ternyata pada malam itu banyak peziarah yang berdatangan. Lebih tepatnya, Jimbon baru tahu kalau dia harus melakukan ritual itu bersamaan dengan yang lain. Jimbon masih perlu melakukan satu hal, mencari pasangan untuk melakukan ritual tersebut. Dari peziarah yang datang, belum ada yang menarik perhatiannya. Hingga akhirnya ada seorang wanita cantik mendekati Jimbon. "Mas, di sini mau ngelakuin itu ya?" tanya wanita itu malu-malu. Jimbon perlahan memperhatikan wanita itu dari atas sampai bawah. Lumayan, pikirnya. Wanita itu sepertinya sudah berkeluarga. Dandanannya yang menor dan pilihan bajunya bermotif bunga-bunga mengatakan demikian. Jimbon kemudian mengangguk. Saat malam datang, ritual itu dilaksanakan. Jimbon dengan wanita berkeluarga itu membuka baju di depan umum. Tak ada kata malu lagi bagi mereka karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Malam itu adalah malam pertama Jimbon melakukan pesta seks. Sudah hampir setengah jalan melakukan pesugihan, Jimbon berangsur menemukan uang yang berlimpah di dalam tasnya. Bukan main-main, uang itu terkumpul hingga ratusan juta. Jimbon senang bukan kepalang, akhirnya dia tidak jadi gelandangan lagi. Setelah beberapa minggu menetap di daerah sekitar makam, Jimbon memutuskan untuk mencari udara segar. Ia berjalan ke kota terdekat untuk membeli baju dan tas baru. Sudah lama tidak merasakan masakan enak.
Jimbon juga berinisiatif untuk membeli makanan di restoran. Sesampainya di kota, Jimbon memasuki sebuah mall untuk membeli keperluan. Setelah terlihat rapi dengan baju barunya, ia mencari restoran mahal untuk mencoba memakan makanan orang kaya. Sesampainya di restoran, ia diperlakukan bak orang kaya sungguhan, dituangkan air putih hingga dilayani anggur merah. Saat makan, Jimbon dibuat merinding oleh sentuhan tangan pelayan yang melayaninya. Mereka sering bertemu tatap. Jimbon mengerti tatapan itu. Akhirnya, Jimbon menunggu sampai restoran itu tutup. Ia menyewa hotel bintang 5 terdekat untuk mengajak tidur pelayan tadi. Mudah saja bagi Jimbon untuk melakukan hal itu sekarang, karena uang bukan lagi masalah bagi Jimbon. Setelah peristiwa itu, Jimbon memutuskan menetap di kota. Ia membeli apartemen mahal di sebuah kawasan elit. Dia juga membeli sebuah mobil sport mahal. Tiap malam dia minum anggur mahal, tiap hari ia makan di restoran. Tiap hari pula ia mengajak satu persatu wanita di kota itu ke apartemennya untuk bersenang-senang. Jimbon sudah lupa ritual pesugihannya. Kalau bisa dapat sesuai apa yang aku mau di kota ini, mengapa harus susah payah mendaki gunung untuk mencari perempuan? Pikir Jimbon. Suatu hari ada laporan yang masuk ke kepolisian. Ada seorang wanita di kota itu yang hilang. Temannya yang melapor itu mengatakan bahwa teman wanitanya terakhir mengatakan dia mengunjungi apartemen seorang pria di kawasan elit. Polisi kemudian memeriksa CCTV di satu-satunya apartemen elit di kota itu. Ternyata teman wanita yang dilaporkan hilang itu terakhir terlihat memasuki kamar milik Jimbon. Polisi bergegas memeriksa kamar Jimbon itu. Tapi polisi tidak mendapat jawaban saat berusaha menggedor-gedor pintu kamar Jimbon. Akhirnya karena ditakutkan wanita itu diculik, polisi akhirnya meminta pihak apartemen untuk membuka pintu itu. "Angkat tangan!" teriak polisi, tapi tetap saja tidak ada yang menyahut. Polisi terkejut mendapati dua sosok kaku yang hampir seperti batu terlihat seperti sedang bersetubuh di atas kasur. Mereka tidak tahu wanita itu jadi imbas perbuatan Jimbon karena berhenti melakukan pesugihan. Itulah resiko menjalani pesugihan Gunung Kemukus. Memang tampak tidak berbahaya, tapi begitulah cara setan memperdaya manusia. Perbuatan ini sangat gila. Hanya demi harta, istri atau suami harus menumbalkan pasangan sahnya untuk berzina bersama orang lain. Pengorbanannya bukan nyawa, tapi jiwa dan kehormatan manusia. Untuk itulah, jangan pernah mencoba melakukan ritual semacam ini karena sangat bertentangan dan melanggar aturan syariat agama. Dan tentu dosanya sangat besar. Oke gengs, itu tadi cerita singkat seorang pelaku pesugihan Gunung Kemukus yang mana cara tersebut bukanlah jalan keluar dalam sebuah masalah. Terima kasih yang sudah menonton. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian dan jangan lupa untuk di subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you in the next video. Bye.